لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hingga hari ini kita masih diberikan nikmat kita di dunia yaitu berupa kesehatan. Perlu kita ingat bahwa nikmat ini tidak semua orang mendapatkannya. Kita lihat di rumah sakit hari ini penuh sesak, tidak pernah rumah sakit itu kosong. Juga kita mendapatkan nikmat akhirat kita yaitu berupa iman dan Islam. Tidak semua orang juga mendapatkan nikmat ini. Kita lihat di luar sana, masih banyak orang yang tidak mau masuk ke dalam masjid untuk menjalankan sholat Jumat. Karena itu, mari kita syukuri nikmat-nikmat tersebut, nikmat akhirat kita, nikmat dunia kita, dengan cara kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam merupakan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, pada tabiin, tabiin, dan insyaallah pada orang tasawuf menjalankan sunnah. Masyaallah muslimin rasulullah. Di akhir zaman ini, umat Islam terus mendapatkan fitnah, mendapatkan cobaan. Ketahuilah, wahai para jamaah sekalian, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ibadah di zaman yang seperti ini yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan permusuhan, zaman yang penuh dengan rumor, kabar palsu, termasuk adalah ibadah seutama-utamanya dan besar pahalanya. Hal ini karena di zaman seperti ini manusia pasti banyak yang lalai, lebih tersibukkan dengan urusan dunianya, lupa berzikir, lupa membaca Al-Quran, bahkan meninggalkan sholat berjamaah. Simaklah baik-baik hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2948. Beribadah di masa haraj, yaitu masa sulit, itu layaknya berhijrah kepadamu. Haraj bagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah saat ini, yaitu menjelaskan hadis bahwa adalah waktu fitnah, waktu yang sulit, waktu yang kacau, semrawut, karena perkara manusia begitu saling silang-menyilang. Selanjutnya bahwa di zaman seperti ini, fitnah yang paling berbahaya adalah fitnah subhat, fitnah samar-samar. Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, fitnah subhat adalah fitnah berupa kekaburan, kabur memahami dinul Islam dan kabur mengamalkannya, tidak jelas cara mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengayunkan bahwa dinul Islam ini sebagai pedoman hidup kita sebagai manusia, dan Allah telah menurunkan Al-Quran, dan telah pula disandingkan hadis-hadis sunnah-sunnah Rasulullah untuk menjalankan hidup Islam ini, bukan menjalankannya berdasarkan selera, nafsu, keinginan manusia. Jadi tidak sekedar artinya dalam menjalankan hidup Islam ini.
Syarat mengamalkan Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah berupa hadis Rasulullah, antara lain yang pertama yaitu bahwa dalam menjalankan dinul Islam, akidah kita harus bersih dari kemusyrikan. Masyarakat muslimin rahimahullah, akidah atau tauhid yang merupakan inti ajaran agama Islam merupakan ruh dinul Islam dan menentukan diterima tidaknya amalan seseorang. Bila mana amalan seseorang bercampur dengan kemusyrikan yang berarti rusak akidah dan tauhidnya, maka amalan tersebut akan tertolak, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu habba'an mansura. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Karena syirik, amalnya tidak diterima. Ketahuilah bahwa tidak akan pernah bersanding antara kesyirikan dengan tauhid. Tidak akan pernah bersatu antara kesyirikan dengan tauhid. Karena kesyirikan ini amalan ditolak. Walhasil mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi al-jannah." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, pasti Allah mengharapkan surga atasnya dan tempatnya ialah di neraka. Masyarakat muslimin rahimahullah, kita subhat, kita sama-sama begitu banyak saat ini kita saksikan di sekitar kita. Bila kita tidak memiliki paradigma, tidak memiliki tasawur, tidak memiliki cara pandang di dalam dunia Islam, maka niscaya kita akan ikut terjerumus di dalamnya dalam kondisi kemusyrikan. Seperti masalah perdukunan. Orang pintar, orang normal, hingga benda-benda bertuah, keris, tombak, pedang, bahkan tasbih termasuk sorban yang dikeramatkan, termasuk kuburan-kuburan keramat, sedang keramat, bahkan binatang-binatang yang dikeramatkan. Masyarakat muslimin rahimahullah, yang kedua, di dalam mengamalkan dinul Islam haruslah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berikut memberikan kita pelajaran agar tidak berlaku ujub. Sifat ujub membuat amalan kita yang kita lakukan akan sirna selama-lamanya. Ujub, kalau sudah berhaji tidak dipanggil berhaji marah. Ujub, sedekah, kalau tidak di-share dimarah. Ujub, membangun masjid, berlomba-lomba, jor-joran membangun masjid, tapi tidak pernah diisi oleh ibadah. Ini semua adalah karena amalan-amalan dilakukan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya ada seorang hamba yang beramal kebaikan malah dia masuk neraka. Sebaliknya ada pula yang beramal kejelekan malah dia masuk surga. Yang beramal kebaikan tersebut ia merasa ujub, bangga dengan amalannya. Lantas ia pun berbangga diri. Itulah yang mengakibatkan dia masuk dalam neraka. Ada pula yang beramal kejelekan namun dia senantiasa takut akan azab Allah dan dia iringi dengan taubat. Itulah yang membuat dia masuk surga. Inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya menjelaskan bahwa seorang manusia tidak sepantasnya berputus asa. Karena kita sering melakukan kemaksiatan, begitu banyak dosa yang kita lakukan. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga dia bisa mendapatkan petunjuk di akhir hayatnya. Kita semua memiliki dosa. Seandainya dosa yang kita miliki itu ada baunya, niscaya teman sekitar kita, kanan kiri kita saat ini pasti akan menutupi dunia karena bau dari dosa yang kita punya. Itu seandainya dosa memiliki bau. Jadi jangan merasa pesimis. Bertaubat dan jalankanlah ketaatan kepada Allah.
meskipun sebelumnya kemaksiatan telah menggerogoti sepanjang hidup kita. Semoga dengan demikian Allah akan memberikan husnul khotimah, akhir yang baik bagi kehidupan kita. Amin. Aku lupa saja. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasulullah. Jamaah rahmatullah. Fitnah subhat yaitu kabur dalam beragama akan menipis iman kita sedikit. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, aku khawatir dengan suatu masa yang rodanya akan menggilas keimanan. Keyakinan hanya tinggal di pemikiran yang tak berbekas dalam perbuatan. Banyak orang baik tapi tak berakal, dan ada orang berakal tapi tak beriman. Ada lidah yang fasih tapi berhati lalai. Ada yang kusuk tapi sibuk dalam kesendirian. Ada ahli ibadah tapi mewarisi sombong iblis. Ada ahli maksiat rendah hati begitu. Ada yang banyak tertawa jika hatinya berkarat. Ada yang banyak menangis karena kufur nikmat. Ada yang murah senyum tapi hatinya mengumpat. Ada yang berhati tulus tapi wajahnya cemberut. Ada yang berlisan bijak namun tak memberi teladan. Ada yang punya ilmu tapi tak paham. Ada yang paham tapi tak menjalankan. Ada yang pintar tapi membodohi. Ada yang bodoh tapi tak tahu diri. Ada yang beragama tapi tak berakhlak. Ada yang berakhlak tapi tak bertuhan. Lalu di antara semua itu di manakah aku berada? Mari kita merenungkan diri dan segera memperbaiki diri. Itulah perkataan peringatan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Sebagai bentuk berubah, mari kita berdoa karena kita Allahumma alamin. Kiranya kita diberi kekuatan dalam menghadapi ujian di akhir zaman ini yang akan bisa menjelas ketauhidan kita, keimanan kita, sehingga kita akan Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujib. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'ala. Allahumma ansur iwana mujahidin fi sabilillah fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma izzal salam wal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.